kita berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Ovi. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan fungsi teks berita. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai struktur teks berita dan juga kaidah kebahasaan teks berita. Oke, kita langsung saja ke struktur teks berita. Di sini strukturnya ada 3. Setelah judul ada kepala berita, tubuh, dan ekor berita. Ya, struktur teks berita ini tersaji dalam piramid terbalik seperti ini. Oke anak-anak, kita langsung saja bahas satu persatu ya. Yang pertama ada kepala berita, ya, dimana kepala berita ini bagian yang memiliki ruang kapasitas yang paling besar daripada tubuh dan ekor berita. Ya, artinya bagian kepala berita ini informasinya itu lebih penting dan juga memuat jawaban-jawaban dari unsur 5W plus 1H, ya. Kemudian diikuti dengan tahapan tubuh berita. Bagian tubuh berita ini umumnya berisi kronologis peristiwa yang disajikan melalui unsur why, mengapa, dan how, bagaimana. Misal, mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana proses atau kronologis peristiwa itu. Biasanya ditempatkan pada bagian tubuh berita. Oke, kemudian yang terakhir adalah bagian ekor berita. Bagian ekor berita ini berisi mengenai informasi-informasi yang dianggap kurang penting. Bisa berupa referensi atau narasumber berita. Jadi kesimpulan struktur teks berita ini dari segi kepentingan informasi di dalamnya, teks berita ini semakin ke bawah semakin berkurang atau semakin tidak penting informasinya, ya. Artinya informasi paling penting terletak pada bagian kepala berita. Kenapa? Pola struktur berita disusun seperti ini. Ya, itu karena jika pembaca hanya cukup membacanya tidak keseluruhan atau di awalnya saja, maka itu sudah cukup ya untuk si pembaca mendapatkan sebuah informasi pokok. Ya, jadi di kepala berita itu sudah cukup memberikan pokok informasi dari keseluruhan isi berita tersebut. Ya, nah anak-anak seperti itu mengenai struktur teks berita yang dimana ada 3 strukturnya, kepala, tubuh, dan ekor. Paham ya anak-anak? Oke anak-anak, kita lanjutkan ya ke kaidah kebahasaan teks berita, dimana kaidah kebahasaannya ada 6. Yang pertama bahasanya baku, kalimat langsung, adanya konjungsi bahwa, menggunakan kata kerja mental, adanya keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir menggunakan konjungsi temporal. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama menggunakan bahasa baku ya. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyaknya kalangan ya. Jadi semua kalangan paham akan berita tersebut ya. Terus yang kedua menggunakan kalimat langsung ya. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan adanya 2 tanda petik ya. Ini menunjukkan bahwa yang disampaikan tersebut dari narasumber secara langsung ya. Yang ketiga adanya konjungsi bahwa ya. Konjungsi bahwa ini kaitannya dengan kalimat tidak langsung ya.
Oke, yang selanjutnya adanya kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental itu? Ya, kata kerja mental ini berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Ya, kata-kata tersebut contohnya memikirkan, membayangkan, berasumsi. Ya, itu contohnya. Contoh dalam kalimat: warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Ya, contoh kalimatnya seperti itu. Oke, yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat, ya, di mana keterangan waktu itu untuk menjawab atau kaitannya dengan unsur kapan, sedangkan tempat untuk unsur di mana. Ya, contoh dalam kalimat: sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, banjir telah melanda kawasan Brebes dan sekitarnya. Itu contohnya. Berarti kalimat tersebut sudah mengandung keterangan waktu dan tempat ini, ya, menjawab pertanyaan atau menjawab unsur kapan dan di mana. Ya. Dan kemudian yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal. Ya, maksudnya konjungsi temporal di sini adalah kata hubung yang menerangkan hubungan waktu. Ya, contohnya kemudian, sejak itu, setelah, awalnya, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya nih, akhirnya banyak warga yang mengalami penyakit diare. Nah, akhirnya di sini contoh dari penggunaan konjungsi temporal. Ya, baik anak-anak, itu keenam dari ciri kaidah kebahasaan teks berita. Sampai sini sudah paham semuanya ya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, ya. Rajin cuci tangan, yang tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.